Jadi ketika kita mengatakan, menetapkan tentang kedudukan orang musyrik ini terhadap perbuatan-perbuatan Allah, bahwasanya mereka itu mentauhidkan Allah dalam hal perbuatannya Allah, bukan berarti kita mengatakan mereka sebagai ahli tauhid, enggak. Ya. Bahkan karena itulah kemudian mereka itu disebut sebagai ahlus syirk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua pada malam hari ini untuk kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan yang telah disyariatkan kepada kita semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian yang membahas kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul dengan kitab Kashfus Syubhat, yaitu menyingkap berbagai macam syubhat-syubhat yang berkaitan dengan masalah akidah, dengan masalah tauhid dan lain sebagainya. Dan ini kita sudah masuk dalam pertemuan yang kesekian kalinya, di mana dalam beberapa pertemuan yang terakhir ada beberapa hal yang telah kita bahas. Pembahasan yang pertama berkenaan dengan makna dari tauhid, ya. Definisi dari tauhid, di mana tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, ya. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Kemudian kita juga telah membahas tentang bagaimana kemudian manusia ini bisa menyeleweng atau menyimpang tauhidnya dari tauhid yang lurus, yang mana awal mula penyelewengan terhadap tauhid ini terjadi karena adanya sifat ghulu
atau ekstrim dalam menyikapi orang-orang yang soleh, ya. Sehingga mereka mengangkat derajatnya orang yang soleh itu melebihi derajat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya, dimuliakan, ya, dengan berlebihan sehingga mencapai derajat-derajat ketuhanan. Inilah kesyirikan yang terjadi di muka bumi yang pertama kali. Dan ini terjadi pada zamannya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kemudian kemarin juga telah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala akhirnya memerintahkan utusan-utusannya dari kalangan umat manusia itu sendiri. Yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam, dan yang terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuannya semuanya sama, semuanya satu tujuan, satu suara, yaitu mengajak manusia ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kamu Allah dan jauhilah at-taghut, ya. Jadi tujuannya semuanya sama, untuk memurnikan tauhid, untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah dan menjauhkan diri dari segala bentuk kemusyrikan itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang keyakinan ahli syirk atau keyakinan orang-orang musyrik terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala di sini maksudnya adalah Al-Khaliq, Allah Maha Mencipta, kemudian Ar-Raziq, Allah yang Maha memberi rizki, Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta, dan lain sebagainya. Bagaimana sikap atau posisi orang-orang musyrik dalam meyakini tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini? Tentu yang akan kita bicarakan adalah kondisi orang-orang musyrik di masa lalu, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah contoh yang kemudian bisa untuk dijadikan sebagai gambaran terhadap umat di akhir zaman atau umat-umat setelah mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, wa illa, dan jikalau bukan karena tauhid uluhiyah itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus utusan-utusannya. Jikalau bukan karena penyelewengan terhadap tauhid ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus utusan-utusannya, ya. Jadi Allah mengutus utusannya karena ada penyelewengan terhadap tauhid ibadah, ya. Mereka menduakan Allah dalam masalah ibadah, ya. Kemudian beliau mengatakan, fahaula'il musyrikun yashhaduna annallaha huwal khaliq wahdahu la syarikalah. Karena sejatinya orang-orang musyrik di masa lalu itu mereka bersaksi, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Mencipta. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal penciptaan ini. Ya. Wa annahu la yarzuqu illahu wa la yuhyi wa la yumitu illahu wa la yudabbirul amra illahu wa anna jami'as samawati wa man fihinna wal ardina sab' wa man fihinna kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrih. Orang-orang musyrik itu juga meyakini bahwasanya tidak ada satupun zat yang memberikan rizki kecuali Allah,
tidak ada yang bisa atau yang sanggup menghidupkan ataupun mematikan makhluk kecuali Allah. Tidak ada yang mampu mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Dan mereka juga yakin semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang musyrik. Keyakinan orang musyrik itu seperti ini di masa lalu. Jadi mereka bukan sama sekali tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka percaya kepada Allah, ya. Mereka sangat yakin. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan mereka dianggap musyrik itu karena keyakinan mereka kepada Allah, ya. Hanya saja keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kemudian dinodai dengan perkara syirik itu tadi. Di samping mereka meyakini Allah Maha Mencipta, Maha Mengatur, Maha Melakukan segala sesuatu, kemudian mereka juga meyakini ada selain Allah yang berhak untuk diibadahi. Sehingga mereka memalingkan bentuk peribadatannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kemudian orang-orang di zaman kita ini mengatakan, wong Islam kok gayane ngafir-ngafir nih koncone dulure, ya. Sama-sama sholat dianggap sebagai orang musyrik. Sama-sama puasa, ya, Tuhannya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama, masa dianggap musyrik, ya. Yang pertama kita katakan bahwa kita tidak pernah menjustifikasi seseorang bahwa orang itu adalah orang musyrik atau orang kafir dan lain sebagainya, tidak. Kita hanya menjelaskan suatu hukum bahwa belum tentu orang yang sholat menyembah Allah, belum tentu orang yang membaca Al-Quran, belum tentu orang yang ketika ibadah menghadap kiblat itu bisa terlepas 100% dari kesyirikan. Belum tentu, ya. Bisa jadi Tuhan kita sama, kitab kita yang kita baca sama, ya. Nabi kita sama, kiblat kita satu sama, ya. Tapi bisa jadi di antara kita ada yang terjerumus dalam kemusyrikan, gitu. Tanpa disadari ada atau bisa terjerumus dalam kemusyrikan. Karena orang musyrik itu bukan orang yang sama sekali tidak ibadah kepada Allah. Orang musyrik itu bukan yang sama sekali tidak kenal Allah. Orang musyrik itu bukan yang sama sekali menolak adanya Allah, bukan. Justru orang musyrik itu yakin adanya Allah, ya, ibadah kepada Allah. Orang-orang musyrik di masa lalu mereka ibadah, ya. Mereka haji, mereka umroh, ya. Kemudian mereka juga berdoa, dan itu semua disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya. Mereka itu kalau dalam kondisi terdesak, mereka berdoanya, mintanya kepada Allah, khusyuk. Wa idza massal insana dzurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Kalau mereka ditimpa sesuatu yang darurat, kondisi darurat, mereka itu langsung khusyuk doanya kepada Allah, ya Allah selamatkanlah kami dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka sudah diselamatkan, mereka kembali melakukan kemusyrikan. Ini tandanya bahwa mereka yakin adanya Allah dan mereka ibadah. Mereka sedekah, ya. Orang-orang musyrik di masa lalu mereka sedekah, bahkan sedekahnya itu luar biasa. Keponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha, saya lupa namanya. Beliau sebelum masuk Islam di masa jahiliyah itu adalah orang yang gemar memerdekakan budak dan gemar bersedekah, ya. Kalau sedekah itu enggak sedikit. 100 ekor onta disedekahkan, 200 ekor onta disedekahkan untuk orang-orang fakir dan miskin, ya. Ini kebiasaan mereka, menunjukkan bahwa orang-orang di masa jahiliyah, orang-orang musyrik di masa lalu, mereka juga ibadah kepada Allah. Mereka berhaji, ya. Mereka umroh. Hajinya bagaimana? Hajinya tentu mengikuti syariat yang sebelumnya, ya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi pun mereka sudah melakukan ibadah haji, ya, dengan cara-cara mereka,
Ya. Di antara salah satu cara mereka ketika berhaji itu, mereka meyakini bahwa pakaian yang mereka kenakan itu adalah pakaian yang najis, sehingga tidak pantas untuk digunakan untuk haji. Pakaian yang haram kalau digunakan untuk haji itu nggak pantas, karena mereka yakin betul ibadah di Ka'bah itu adalah rumah Allah, ya. Dan keyakinan ini sudah mereka warisi dari turun-temurun dari zamannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika Abdul Muttalib, ketika beliau diserang, Ka'bah diserang oleh pasukannya Abrahah, oleh Ashabul Fil, kemudian onta-ontanya Abdul Muttalib ini dijarah semuanya oleh Abrahah. Abdul Muttalib datang menemui Abrahah, disangka oleh Abrahah itu ingin memohon kepada Abrahah supaya dikasih ampunan, supaya tidak menyerang Ka'bah dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Abdul Muttalib ternyata minta dikembalikan onta-onta yang telah dijarah itu. Tolong kembalikan onta-onta saya yang telah kamu jarah itu, yang telah kamu ambil itu. Dari sini kemudian Abrahah kecewa. Saya kira kamu ini datang ke sini mau memohon kepada saya supaya tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Ternyata cuman mau minta dikembalikan gembalaanmu saja. Seolah-olah Abraham mengatakan, sepertinya kamu itu menganggap, wahai Abdul Muttalib, menganggap gembalaanmu itu lebih penting dibandingkan Ka'bah. Saya datang ke sini itu mau menghancurkan Ka'bah. Kok kamu justru memohon kepada saya untuk mengembalikan gembalaanmu, bukan memohon kepada saya untuk tidak menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Abdul Muttalib mengatakan dengan lantang, dengan jelas dan tegas, ibil-ibil itu, ya, gembalaan yang kamu ambil itu adalah milik saya dan saya berhak untuk memintanya kembali. Sedangkan Ka'bah itu adalah milik Allah, Allah lah yang akan menjaganya. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa mereka itu yakin ada Allah. Ya. Mereka yakin ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan mereka ibadah di sana. Mereka menganggap Ka'bah itu sebagai tempat yang suci. Sehingga mereka nggak mau kalau tawaf di Ka'bah itu menggunakan baju yang najis, baju-baju yang kotor, yang dihasilkan dari perkara-perkara yang haram. Karena memang penghasilan sebagian besar orang-orang jahiliyah di masa lalu adalah dari penghasilan yang haram, dari riba, menipu, gharar dan lain sebagainya. Sehingga kalau mereka mau tawaf itu biasanya mereka beli di pedagang-pedagang baju sekitar situ, orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu sudah menyiapkan baju yang mereka klaim sebagai baju yang halal, baju yang suci, baju yang khusus digunakan untuk tawaf. Ya. Jadi kalau mau tawaf, sini beli baju dulu, khusus untuk ibadah di Ka'bah. Kalau nggak punya uang gimana? Kalau nggak punya uang, mereka tidak mengenakan baju tawaf. Ya. Dalam kondisi telanjang seperti itu. Ya. Poinnya adalah bahwa mereka itu di masa lalu, orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang juga melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan orang yang sama sekali tidak yakin kepada Allah. Dalilnya banyak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, fa idza aradtat dalil ala anna haula'il ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza. Kalau kamu mau bukti bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah, orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu mereka adalah orang-orang yang kenal dengan Allah, yang yakin dengan keberadaan Allah, yakin bahwasanya Allah itu maha mencipta, memberi rizki dan lain sebagainya. Faqra qaulahu ta'ala, maka coba kamu baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Ya, beliau membawakan ayat, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Ya. Amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya. Siapakah yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala yang ada di alam semesta ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan keyakinan orang-orang musyrik itu dengan mengatakan fasayaqulunallah. Mereka dengan tegas akan mengatakan bahwa yang melakukan itu semua adalah Allah.
yang menciptakan, memberi rizki, ya, mengatur alam semesta ini, menghidupkan, mematikan, semuanya adalah Allah. Faqul afala tattaqun. Kalau gitu katakan kepada mereka, afala tattaqun, kenapa kok kalian tidak bertakwa kepada Allah, gitu. Ya. Kenapa kok kamu tidak bertakwa? Sudah tahu yang menciptakan itu semua adalah Allah, tapi kenapa kok kamu tidak bertakwa kepada Allah? Wa qauluhu ta'ala, kemudian beliau juga membawakan ayat yang lain, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, ya. Katakanlah wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, ya. Siapakah yang memiliki bumi dan seisinya? Jikalau kamu mengetahui, sayaqulunallah, maka mereka akan mengatakan dengan tegas, Allah lah yang memiliki bumi yang ada di sini, ya. Bumi dan seisinya. Qul afala tadzakkarun. Kalau begitu tanyakan kepada mereka, kenapa kok kamu itu tidak berpikir, ya. Sudah tahu itu Allah yang mempunyai, kenapa kok kamu tetap menyekutukan Allah? Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim. Katakan, tanyakan kepada mereka, siapa pemilik langit yang 7 dan pemilik arsy yang agung itu? Sayaqulunallah, maka mereka akan mengatakan Allah yang mempunyai itu semua. Qul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, kenapa kok kamu tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Tanyakan pula kepada mereka, siapakah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang melindungi segala sesuatu, dan tidak ada yang melindungi segala sesuatu itu kecuali Dia. Jikalau kamu mengetahui, maka mereka akan mengatakan Allah yang melindungi segala sesuatu itu. Qul fa anna tusharun. Kalau begitu katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apa yang kemudian membuatmu tertipu sehingga kamu tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Wa ghairu dzalika minal ayat. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini di dalam Al-Qur'an itu banyak. Jadi banyak bukti yang menunjukkan tentang posisi kaum musyrikin, ya, kedudukan kaum musyrikin terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya orang-orang musyrikin itu mentauhidkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah. Orang musyrikin itu mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya, ya. Mentauhidkan itu artinya mengesahkan. Sehingga kalau kita mengatakan demikian, biasanya akan ada orang yang protes. Masa orang musyrik dikatakan ahli tauhid? Enggak. Kita enggak mengatakan mereka ahli tauhid, ya. Mereka hanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya saja. Sehingga kalau kamu tanya, emang selain Allah ada yang bisa ngasih rezeki? Mereka akan jawab, enggak ada, mustahil. Selain Allah ada yang bisa menghidupkan atau mematikan makhluk? Mereka akan dengan tegas mengatakan, enggak ada, ya. Kalau ada yang meyakini bahwasanya ada selain Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan, memberi rizki, mengatur alam semesta, malah dikatakan bodoh sama mereka. Sama orang-orang musyrik itu dikatakan bodoh. Ini orang musyrik di masa lalu. Gitulah. Jadi ketika kita mengatakan, menetapkan tentang kedudukan orang musyrik ini terhadap perbuatan-perbuatan Allah, bahwasanya mereka itu mentauhidkan Allah dalam hal perbuatannya Allah, bukan berarti kita mengatakan mereka sebagai ahli tauhid, enggak, ya. Bahkan karena itulah kemudian mereka itu disebut sebagai ahlus syirk, karena mereka hanya, ya, mentauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya saja, dalam hal perbuatannya saja, tapi dalam hal ibadah mereka menyekutukan Allah. Dan itulah sebab kenapa Rasulullah memerangi mereka, ya. Itulah sebab kenapa Allah mengutus Rasulnya kepada umat manusia, ya, yaitu untuk memurnikan tauhid itu tadi. Makanya
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, fa'idzan tahaqqaqta, maka jelaslah sekarang bagimu, annahum muqirruna bihada, bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka meyakini, mereka mengikrarkan tauhid rububiyah ini. Walam yudkhiluhum fit tauhidil ladzi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah ini tidak kemudian menjadikan mereka termasuk dalam kategori ahli tauhid sebagaimana yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arafta, dan sekarang kamu mengetahui, anna tauhid alladzi jahaduhu, bahwa tauhid yang mereka tentang, yang ditentang oleh orang-orang musyrik itu, huwa tauhidul ibadah, adalah tauhid ibadah, alladzi yusammihil musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad, ya, sebagaimana yang dinamakan oleh orang-orang musyrik di zaman kita, maksudnya zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagai al-i'tiqad, ya. Jadi tauhid ibadah itu di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang-orang menyebutkannya sebagai al-i'tiqad, ya. Bagaimana kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian ingin menerangkan dan ingin membandingkan antara kondisi kaum musyrikin di masa jahiliyah dahulu, kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW di masa lalu, dengan kondisi kaum musyrikin di masa beliau. Dan nanti ini juga bisa menjadi sebagai contoh gambaran bagi kaum musyrikin di zaman kita sekarang, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, kama kanu yad'una Allah subhanahu wa ta'ala lailan wa nahara. Beliau menceritakan kondisi kaum musyrikin pada zaman beliau, bahwa orang-orang itu mereka yad'una Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah Allah lailan wa nahara, siang dan malam. Siang dan malam sholat, siang dan malam berdoa kepada Allah, ya. Siang dan malam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma minhum man yad'ul malaikah li ajli salahihim wa qurbihim minallahi liyashfa'u lahum. Namun demikian, ya, di antara mereka ada yang juga menyembah malaikat. Di samping mereka itu berdoa kepada Allah, di sisi lain mereka juga minta kepada malaikat, beribadah kepada malaikat-malaikat. Tujuannya apa atau alasannya apa? Alasan mereka menyembah malaikat ini karena kebaikan yang dimiliki oleh malaikat itu dan posisi mereka yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tujuannya apa mereka menyembah malaikat ini? Liyashfa'u lahum, berharap supaya mereka dapat syafaat dari malaikat-malaikat itu tadi, ya. Au yad'u rajulan sholiha, ada pula yang menyembah orang-orang soleh yang sudah mati, kuburan-kuburannya orang soleh, kuburan-kuburan yang mereka anggap sebagai kuburan-kuburan wali, ya, diibadahi, minta di sana istighatsah, isti'anah dan isti'adzah kepada mereka, ya. Seperti kondisi orang-orang musyrik di zaman dahulu yang juga sama, mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai tempat untuk meminta dan berdoa. Contohnya adalah Allat, kemudian Isa dan lain sebagainya, ya. Ini semua adalah orang-orang soleh. Allata, ya, Allat itu disebutkan dari kata lata yalutu, atau kalau tidak salah demikian, artinya adalah orang yang mengaduk adonan. Jadi dia ini suka mengaduk adonan, kemudian adonan itu nanti diberikan kepada orang-orang yang haji dan umroh, ya, dibagi-bagikan, orang yang mulia. Kemudian ketika dia mati, banyak orang yang akhirnya tawaf di kuburannya, iktikaf di situ, kemudian berdoa meminta kepada dirinya dan lain sebagainya, ya. Menjadikan orang soleh sebagai tempat untuk beribadah, ya, tempat untuk beribadah. Dan ini ternyata kondisi seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah, gambaran kondisi seperti ini kalau kita lihat di masa kita sekarang ini ada, ya.
Itu ada. Maka kita perlu menjelaskan hal ini, bahwa yang seperti ini termasuk dalam kategori kesyirikan. Kita tidak menuduh serta-merta orang yang melakukan itu adalah musyrik, wah kamu ini adalah orang musyrik, penghuni neraka atau orang kafir dan lain sebagainya. Enggak. Ya, kita menjelaskan hukum di sini. Ya, kita sedang menjelaskan hukum. Ya, perilaku seperti ini namanya adalah perilaku syirik. Sehingga harapannya kalau kita sudah mengetahui bahwa perilaku ini adalah perilaku syirik, harapannya adalah ditinggalkan. Jangan sudah tahu ini perilaku syirik masih mencari-cari alasan untuk membenarkan perilaku tersebut. Ya, ini keliru. Jadi tujuan kita hanya menjelaskan hukum. Diterima alhamdulillah, nggak diterima ya sudah. Karena kita mempunyai prinsip dalam berdakwah itu, wa ma 'alaika illal balagh. Kamu nggak punya kewajiban kecuali hanya menyampaikan saja. Ya. Sudah, kita sampaikan apa yang kita anggap itu benar. Ilmu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah diterima, walhamdulillah, itu yang kita harapkan. Tidak diterima, gugur sudah tanggung jawab kita. Tinggal nanti tanggung jawab mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu dulu dinasihati, kenapa tidak berubah? Ya. Kamu dikasih ilmu, kenapa tidak diterima? Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berhak kemudian mengkafirkan seorang, kamu ini musyrik, penghuni neraka, finnar, ya, penduduk neraka dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Kewajiban kita hanya menjelaskan hukum, ya. Hanya menjelaskan hukum itu saja. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa arafta, dan sekarang kamu ketahui, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadzal syirk, bahwa Rasulullah memerangi manusia pada masa itu karena model kesyirikan seperti ini. Ya. Model kesyirikannya apa? Hanya mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, tapi menyekutukannya dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah dipalingkan. Ini orang seperti ini oleh Rasulullah nggak dianggap sebagai muwahhid. Ya. Jadi salah kaprah orang yang kemudian mengatakan, menuduh kita, masa orang-orang musyrik dikatakan sebagai ahli tauhid? Enggak. Justru mereka itu adalah ahli syirik. Walaupun mereka mentauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya, mereka adalah ahli syirik, dan mereka adalah orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yang dihalalkan darah dan harta serta kehormatannya. Ya. Oleh karena itu kemudian Rasulullah da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyeru mereka untuk apa? Mereka diseru untuk mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan perintah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu beribadah, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh itu kita berdoa kepada orang-orang sekarang yang datang ke kuburan-kuburan wali. Mereka meminta-minta di sana. Kami ini nggak minta ke sana. Itu siapa sih yang minta-minta kepada mereka? Siapa yang berdoa kepada mereka? Ya. Tapi kalau kita lihat kenyataan yang ada, itu mereka meminta, ya, berdoa, wahai si fulan, tolong mudahkanlah rezeki kami, ya. Sahil lana fulus, gitu kan? Pernah dengar kan? Kan itu. Nah, gimana? Sahil alaina fulus, gitu kan? Itu mereka mintanya kepada Allah. Enggak, disebut nama si fulan itu, ya. Ya fulan sahil lana fulus, mudahkanlah fulus. Yang diminta lagi-lagi ya fulus. Ya. Harta. Kepentingan mereka hanya harta. Ya. Yang diminta adalah orang yang sudah mati. Nah, ini adalah bentuk kemusyrikan. Karena yang dapat memberi rizki, ar-raziq siapa? Allah. Ya. Ar-raziq Allah. Zat yang maha memberi rizki. Orang musyrik di masa lalu aja paham mereka itu, ngerti betul bahwa ar-raziq huwa Allah. Gitu. Lah kok sekarang ada orang minta rizkinya kepada kuburan.
Ya. Nah, ini merupakan kekeliruan. Fala tad'u ma'allahi ahada, kata Allah. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu. Ya. Hatta jangankan kepada wali min auliyaillah, kepada para nabi min ambiyaillah saja, atau kepada rasul, salah satu rasul dari rasul-rasul Allah, itu tidak boleh kita minta. Datang ke kuburannya Nabi Muhammad minta-minta, ini nggak boleh. Makanya sekarang kalau di Mekah itu ada tentaranya itu yang jaga itu, ya. Karena kebiasaan orang-orang luar itu datang itu padahal ada Ka'bah di situ. Kata Nabi itu orang yang berdoa di situ itu adalah tempat yang pasti diijabah kalau doa di situ. Tapi mereka mintanya ke kuburannya Nabi. Nabi sendiri mengarahkan untuk meminta langsung di hadapan Ka'bah, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, minta langsung di hadapan Ka'bah. Tapi mereka justru yang disuruh itu malah ke kuburannya Nabi minta-minta. Makanya ada askarnya, ada tentaranya yang suka biasanya memberikan nasihat-nasihat, ya. Jangan minta kepada Nabi, ya, minta langsung kepada Allah, minta langsung kepada Allah, gitu. Karena orang-orang seperti ini biasanya mereka meyakini bahwa mereka itu terlalu kotor dirinya. Saya ini terlalu kotor gitu loh, terlalu banyak dosa. Kok kurang ajar saya kalau langsung minta kepada Allah gitu loh. Gak kira dikabulkan saya kalau minta kepada Allah. Saya ini dosanya luar biasa, ya. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini akhirnya mereka kemudian mengatakan, makanya kami itu butuh wasilah, butuh perantara, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang soleh, untuk menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalahnya yang dimintai orang yang mati. Kalau orang yang masih hidup boleh, Pak. Ya, di zaman Nabi dulu banyak. Wahai Nabi, tolong doakan aku kepada Allah. Langsung minta kepada Nabi, didoakan oleh Nabi. Ini nggak apa-apa. Tapi ketika Nabi meninggal dunia, nggak ada riwayat satupun kemudian sahabat-sahabat Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali datang ke kuburannya Nabi, sujud-sujud nyembah sampai minta-minta kepada Nabi. Wahai Nabi, tolonglah, mintakan ampunan kepada Allah. Tolong mintakan kepada Allah supaya rizkiku dimudahkan dan lain. Nggak ada. Mereka kalau mau minta langsung bersimpuh, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli diri mereka itu habis melakukan dosa dan lain sebagainya. Justru ketika kita ini merasa diri kita penuh dengan dosa, langsung minta kepada Allah, minta ampunan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa saya dan lain sebagainya. Seperti itu. Bukan malah repot-repot pergi ke tempatnya orang-orang yang dianggap wali dan lain sebagainya, apalagi sudah mati, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala bahwa in tad'uuhum la tasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah mati itu in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu menyeru mereka, mereka itu nggak bisa mendengar seruanmu. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Allah kan maha tahu. Allah yang menciptakan mereka kok. Allah yang menciptakan kita semua kok. Sehingga Allah mengabarkan kepada kita bahwa orang itu kalau sudah mati, in tad'uuhum, kalau kamu seru mereka, la yasma'u du'aakum, mereka nggak akan dengar seruanmu itu. Walau sami'u, kalaupun toh seandainya mereka mendengar, kata Allah Subhanahu wa taala, mastajabu lakum, mereka enggak akan sanggup memberikan ijabah atau menjawab permohonan kalian itu. Parahnya lagi kata Allah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, di hari kiamat nanti mereka berlepas diri dari kemusyrikan yang kalian lakukan, ya. Sehingga nanti para nabi, para rasul, orang-orang soleh itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan oleh orang-orang musyrikin ini tadi, orang-orang soleh yang dijadikan Tuhan-Tuhan oleh orang-orang musyrikin ini tadi, nanti di hari kiamat ditanya itu oleh Allah, ya, apakah kamu menyeru mereka supaya berdoa kepadamu, supaya mereka ini menyembahmu, gitu. Semuanya mengatakan tidak, ya Allah. Mereka berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan orang-orang itu. Jadi kecelik nanti orang-orang itu.
yang di dunia nyembah-nyembah orang soleh dan lain sebagainya, itu nanti kecilik semua mereka. Ya. Di dunia sudah disembah-sembah, diberikan persembahan berupa sesembelihan dan lain sebagainya. Tapi di akhirat mereka semuanya justru berlepas diri. Ya. Nah ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengajak umat Islam, umat manusia ini untuk ikhlasul ibadah lillahi wahdah, memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian beliau mengatakan, wa tahaqqaqta, dan sekarang sudah jelas bagimu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum, memerangi orang-orang musyrik itu untuk apa? Liyakuna du'a kulluhu lillah, agar mereka menjadikan semua doa-doa itu dipanjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wadzabhu kulluhu lillah, dan semua sesembelihan itu hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wan nadhru kulluhu lillah, kemudian nazar itu semuanya diperuntukkan kepada Allah. Wal istighatsatu kulluhu lillah kulluha billah, dan segala bentuk istighatsah itu hendaknya semuanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'a anwa'il ibadat kulluha lillah, ya, dan semua bentuk ibadah-ibadah itu semuanya hendaknya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk inilah jamaah yang dirahmati Allah, Nabi memerangi kaum musyrikin itu. Jadi tujuan perangnya Nabi itu untuk dakwah, ya, untuk memurnikan tauhid. Kalau mereka semuanya sudah memurnikan tauhid, ya sudah, stop perangnya. Jadi perang itu bukan untuk menghancurkan, membinasakan etnis tertentu, untuk membinasakan semua orang kafir, orang musyrik, enggak, ya. Tapi tujuannya untuk memurnikan tauhid kepada Allah. Kalau mereka semuanya sudah mau menyembah Allah, sudah mau berdoa semuanya kepada Allah, sudah mau nazar kepada Allah, sudah mau menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, sudah mau istighatsah dengan Allah Subhanahu wa taala semata dan lain sebagainya, maka sudah, perang habis. Ya, jadi seperti itu. Dan ini bentuk-bentuk ibadah, doa, nazar, istighatsah, ya. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk dari ibadah yang tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah yang dirahmati Allah. Ya, posisi orang-orang musyrik atau kedudukan orang-orang musyrik di masa lalu itu, mereka adalah orang-orang yang sejatinya meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tapi keyakinan mereka tentang keberadaan Allah itu tidak kemudian membuat mereka sebagai ahlut tauhid. Karena apa? Karena mereka masih mempersekutukan Allah dalam masalah ibadah. Seorang dianggap sebagai ahli tauhid kalau dia sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang lain sebagainya. Itu baru dikatakan sebagai muwahhid, orang yang bertauhid. Haram darahnya, haram hartanya, dan harus dijaga kehormatannya, dan dia dikategorikan sebagai orang muslim. Demikian kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab ini, dan kita masih dalam lingkup pembukaan, ya, dalam lingkup muqaddimah. Sepertiga dari kitab Kasyfus Syubhat ini isinya adalah muqaddimah, ya. Memang sengaja dibuat seperti itu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menguatkan terlebih dahulu pondasi tauhid kita, baru kemudian nanti membahas masalah syubhat-syubhat atau kerancuan-kerancuan yang ada terhadap tauhid tersebut, beserta disampaikan bantahan-bantahannya pula. Maka kita akan mempelajari ini tahap demi tahap atau step by step, ya. Semoga kita semua diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan kitab ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.